Hakim bin Hizam, sahabat yang dermawan. Hakim bin Hizam adalah sahabat Nabi yang baru memeluk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah. Ia adalah sahabat yang lahir di dalam Ka'bah. Nasab Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam bin Khalid bin Asyad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Abu Khalid al-Quraisy al-Asadi. Ibu Hakim bernama Fahitah binti Zuhair bin Al-Harits bin Asad bin Abdul Uzza. Berputra 7 orang: Hisham, Khalid, Hizam, Abdullah, Yahya, Ummu Sumayyah, Amr, dan Ummu Hashim. Hubungannya dengan Ummul Mukminin Khadijah sangatlah dekat. Wanita mulia ini merupakan bibi Hakim bin Hizam. Sementara dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah, sahabat Hizam bertemu dengan garis nasab beliau pada kakek bernama Qusay. Sejarah mencatat bahwa Hakim kecil dilahirkan di Ka'bah 13 tahun sebelum Gajah berniat menyerbu kota Mekah. Pasalnya, ketika sang ibu berkunjung masuk ke dalam Ka'bah, secara mendadak, ibunya merasakan sakit pada perutnya dan hendak melahirkan. Akhirnya, Hakim kecil dilahirkan di dalamnya, membantu kaum muslimin yang berada dalam kesulitan. Kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjalin sejak lama. Bahkan ia pernah mengatakan, Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di masa jahiliyah. Tak heran, ketika suku Quraisy melancarkan embargo ekonomi dan pemutusan hubungan secara total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menggencet kaum muslimin di Mekah selama 3 tahun, hati Hakim bin Hizam tidak menerimanya. Guna meringankan beban mereka, ketika kafilah dagang dari Syam datang, ia beli seluruh barang dagangan yang ada untuk kepentingan umat Islam. Onta-onta pengangkut barang-barang ia arahkan menuju lembah tempat penampungan kaum muslimin, sehingga berjalan sendiri memasuki lembah itu. Ia lakukan untuk menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bibinya Khadijah binti Khulawid. Dia pula yang membeli Zaid bin Haritsah untuk diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Selanjutnya, Ummul Mukminin Khadijah menghibahkan Zaid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki perhatian besar terhadap kaum muslimin. Meski demikian, Hakim bin Hizam baru memeluk Islam pada tahun penaklukan kota Mekah. Kedudukan sosial Hakim bin Hizam melalui garis nasab sudah dapat ditebak bila Hakim berstatus sosial tinggi, berderajat mulia. Ia berasal dari suku Quraisy yang terkenal kemuliaannya di mata masyarakat Mekah. Orang pun mengenal Hakim bin Hizam sebagai salah satu tokoh Mekah dengan kematangan akal dan kecerdikannya. Dalam usia 15 tahun, ia sudah ikut memasuki Dar an-Nadwah, tempat kaum Quraisy membicarakan masalah-masalah penting. Padahal, orang lain baru boleh memasukinya setelah mencapai usia 40 tahun. Selain itu, sisi lain dari sahabat yang berusia 120 tahun ini, ia seorang yang ulung dalam masalah pernasaban. Masuk Islamnya Hakim bin Hizam. Meski lama bersahabat dengan Rasul, tapi Hakim tidak memeluk Islam hingga peristiwa penaklukan Mekah. Itu berarti lebih dari 20 tahun setelah Islam didakwahkan secara terang-terangan oleh Muhammad. Terhadap hal itu, Hakim sendiri merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya sebelum memeluk agama Islam. Ketika pertama kali mengucap 2 kalimat syahadat, dia benar-benar amat bersalah, serta menyesali setiap detik dalam hidupnya sebagai seorang musyrik dan menolak kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya. Sehari setelah dia masuk Islam, seorang anaknya melihat Hakim nampak menangis. Maka bertanyalah sang anak, "Mengapa ayah menangis?"
Hakim menjawab sambil terseduh, "Banyak hal yang membuatku menangis, anakku. Yang terutama adalah begitu lamanya waktu bagi aku untuk memeluk Islam. Padahal dengan menerima ajaran Islam, banyak kesempatan dapat diraih untuk melaksanakan kebaikan. Namun, itulah yang nyatanya telah aku lewatkan. Hidupku tersia-sia ketika terjadi perang Badar dan perang Uhud." Kedermawanan Hakim bin Hizam. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Hizam sudah terkenal sebagai orang yang gemar berderma, berbuat baik, dan memerdekakan budak. Ia memang saudagar yang kaya raya, berdagang sampai di Yaman dan Syam. Ketika masuk Islam, ia mempertanyakan kebaikan-kebaikannya di masa jahiliyah dahulu, apakah akan mendatangkan pahala baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, "Engkau masuk Islam bersama kebaikan yang telah engkau lakukan sebelumnya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1436 dan Muslim nomor 123 dengan lafaz Imam Muslim. Ia pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, tidaklah ada kebaikan yang aku lakukan pada masa jahiliyah kecuali aku perbuat misalnya setelah aku masuk Islam karena Allah." Hadis riwayat Muslim. Pada masa jahiliyah, ia pernah memerdekakan 100 budak. Setelah masuk Islam, ia pun melakukan hal yang sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu pernah membawa 100 ekor unta dalam musim haji. Itu pun ia lakukan setelah masuk Islam. Dikisahkan, pada satu musim haji di Padang Arafah, Hakim bin Hizam membawa 100 budak, 100 onta, 100 sapi, dan 100 kambing. Ia mengatakan, semuanya untuk Allah. Pada masa itu, Hakim bin Hizam merupakan pemilik sah dari sebuah bangunan bersejarah di Mekah bernama Dar an-Nadwah. Di tempat itu, biasanya para pemuka Quraisy berkumpul dan berdiskusi tentang banyak hal penting. Rencana jahat pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sebelum beliau berhijrah juga diputuskan di situ. Setelah memeluk Islam, Hakim bin Hizam memutuskan untuk menjual bangunan itu. Dijualnya bangunan tersebut seharga 100.000 dirham. Abdullah bin Zubair mempertanyakan, "Engkau telah menjual bangunan kehormatan orang-orang Quraisy." Dengan bijak Hakim menjawab, "Wahai putra saudaraku, kemuliaan dan kehormatan yang semu kini telah hilang. Tidak ada kehormatan kecuali dengan ketakwaan." Selanjutnya, hasil penjualan ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku sungguh akan membelikannya sebuah bangunan di surga. Aku persaksikan kepadamu, aku menjadikannya untuk keperluan di jalan Allah," kata Hakim melanjutkan. Ketika Zubair bin Awam meninggal terbunuh, Hakim bin Hizam menemui anaknya, Ibnu Zubair, seraya bertanya, "Saudaraku ini Zubair, berapa hutangnya?" Sang anak menjawab, 1.000.000 dirham. Hakim bin Hizam menawarkan diri untuk menanggung setengahnya. Tiap hari ia mengharapkan ada orang yang berhajat kepadanya untuk ia bantu. Bila tidak ada, ia menganggapnya sebagai musibah. Hakim bin Hizam mengatakan, "Tidaklah aku berada di pagi hari sementara tidak ada orang di depan pintu rumahku, kecuali aku sadar itu adalah bagian musibahnya yang aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala darinya." Sahabat Hakim bin Hizam wafat pada tahun 54 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan meridai Hakim bin Hizam. Demikian sahabat pena, kisah dari Hakim bin Hizam. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk kita selalu berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.